Ngomongin masalah sejarah, Indonesia tuh punya segudang sejarah yang nggak habis-habisnya kalau kita bahas. Kalau kalian belum nonton asal-usul dari kota Pontianak, kalian bisa scroll dan juga ulek-ulek dari channel ini. Aku udah bahas di beberapa waktu lalu. Oke, dari kota Pontianak, kita beralih ke salah satu kota yang ada di Provinsi Sumatera, yaitu kota Bengkulu. Atau seringnya disebut dengan Provinsi Bengkulu. Ada warga Bengkulu di sini? Kalau ada, boleh dong ya. Aku minta subscribe, like, dan juga komennya sebanyak-banyaknya untuk membantu membangun channel ini. Kalau udah klik subscribe-nya, langsung aja tanpa berlama-lama lagi kita bahas tentang sejarah dan asal-usul Provinsi Bengkulu. Yuk kita spill. Oke, ngomongin nama Bengkulu, sebenarnya asal-usulnya tuh banyak banget referensi yang udah aku baca dan semuanya itu beragam. Ada yang kata-kata Bangkahulu, Bengkulen, kemudian Bengkulu, Bengkulan, dan sebagainya. Itu kayak sebuah pendapat yang semuanya punya makna dan juga arti masing-masing. Anyway, kata-kata Bengkulu ini dasarnya ada beberapa versi. Ada yang menyatakan bahwa dulunya di Bengkulu itu pernah terjadi peperangan antara beberapa kerajaan. Nah, karena memang kerajaan-kerajaan yang berperang ini berada di kawasan hilir dari sungai, dan banyak banget nih terjadi perlawanan-perlawanan sampai mematikan banyak sekali korban. Karena memang korban yang berjatuhan ini nggak ada yang kuburin sama sekali, akhirnya itu mereka dihanyutkan ke sungai-sungai dan akhirnya mereka tuh hanyut ke hulunya. Jadi kayak bisa dibilang bahwa Bengkulu itu berasal dari kata bangkai dan hulu, artinya bangkai yang mengalir dari hilir ke hulu. Ada berbagai referensi lain yang juga mengatakan bahwa Bengkulu ini berasal dari kata-kata Bengkulen atau Benkulen. Nah, ini tuh penamaannya didasarkan pada sejarah-sejarah yang dikemukakan oleh penjajah Belanda dan juga Inggris. Yang katanya Bengkulu itu merupakan salah satu wilayah yang dikenal dengan tanah patahan atau cutland. Tapi berbalik lagi ke sejarah yang pernah terjadi, sebenarnya Bengkulu memiliki fakta yang random, geng. Hal ini tuh bisa dilihat bahwa sejarah Bengkulu tuh pernah dikuasai banyak sekali kerajaan, kemudian banyak sekali company-company, dan juga banyak sekali penjajah-penjajah yang datang ke Bengkulu. Hal ini disebabkan karena memang Bengkulu memiliki sumber daya alam yang luar biasa, yaitu lada. Bisa dibilang simbol dari Bengkulu itu bukan sebuah Rafflesia Arnoldi aja, tetapi juga lebih spesifik ke rempahnya yaitu lada. Oke. Singkat sejarahnya, Bengkulu itu pernah dikuasai oleh beberapa kerajaan ternama di Indonesia, geng. Hal ini tuh bisa kalian lihat di sini bahwa Bengkulu juga pernah dikuasai oleh Banten. Nah, singkat ceritanya, pada tahun 1682 Masehi, karena memang kerajaan Banten pada kala itu udah dikuasai oleh yang namanya VOC Belanda. Jadi kayak kekuasaan untuk menguasai Bengkulu tuh udah beralih dan dilepaskan dari kerajaan Banten. Ya kayak misalnya masa transisi gitu. Dan gak menutup kemungkinan Bengkulu juga punya hubungan nih dengan kerajaan Aceh. Ceritanya tuh bermula ketika Kesultanan Aceh dikuasai oleh seorang raja bernama Sultan Alauddin Riyad Shah Al-Bahar. Kala itu Sultan ingin memperluas kawasan Selat Malaka sampai dengan beberapa wilayah yang tentunya terdapat posisi. Nah, pasca penguasaan wilayah yang dikuasai oleh Portugis dan juga Belanda serta beberapa penjajah lainnya, akhirnya kerajaan Aceh Darussalam itu melepaskan wilayah Bengkulu dan kembali nih Bengkulu menjadi wilayah yang kayak mandiri. Oke, di Banten udah dikuasai, sama Aceh juga punya relasi ketat. Kemudian sama Belanda juga nggak kaleng-kaleng, geng. 1862 menjadi tahun dimana Inggris menyerahkan kekuasaan dari Bengkulu ini ke Belanda. Tapi sebelumnya kita bakalan sedikit ngulik masalah sejarah tentang chemistry antara Bengkulu dan Inggris. Nah, kalau dirasa-rasa hubungan antara Inggris dan Bengkulu tuh benar-benar kayak romantik banget. Aku bilang kayak gini, nah, memang selama 140 tahun Inggris menguasai Bengkulu sampai punya kenang-kenangan yang luar biasa loh di Bengkulu yang namanya kerajaan Inggris. Kalau misalnya Bengkulu nggak dikuasai sama Belanda pasca penguasaan oleh Inggris, bisa aja nih orang-orang Bengkulu benar-benar punya basic Inggris dan juga mungkin jadi versi Malaysia Part 2. Sebelum Bengkulu dikuasai oleh pasukan Belanda pada tahun 1624, jauh sebelum itu Bengkulu pernah dikuasai oleh Inggris selama 140 tahun kurang lebih. Untuk informasinya, Inggris datang ke Bengkulu di tahun 1685. Nah, kala itu Inggris udah pernah menguasai Banten sebelumnya. Karena memang di Banten udah kedatangan VOC, di mana kala itu kerajaan Banten punya perseteruan kayak perang pribadi gitu dalam kerajaannya sendiri. Ada dua keturunan yang memang saling berperang dan salah satunya itu dibantu sama VOC Belanda. Dan
Alhasil, karena memang si yang dibantu sama VOC Belanda ini udah menang, hasil wilayah Banten tuh dikuasai sama yang namanya VOC Belanda. Karena memang Inggris nggak punya kekuasaan lagi, mereka minggatlah ke tanah Sumatera. Ya karena memang orang Inggris tuh pinter-pinter ya kan meneropong masa depan. Hasil, dilihatlah ada salah satu wilayah yang benar-benar kayak punya potensi wilayah yang luar biasa. Baik itu sumber daya alamnya, kemudian sumber daya manusianya juga mumpuni yang ada di sana. Pada tahun 1701, orang-orang Inggris ini membangun sebuah benteng yang disebut dengan Fort York, atau salah satu benteng pertama nih yang dibangun oleh Inggris di masa kekuasaannya di Bengkulu. Benteng ini tuh dibangun oleh salah satu perusahaan yang disebut dengan perusahaan EIC yang dipimpin oleh dua orang pimpinan utama. Keduanya bernama Ralph Auld dan juga William Corley. Nah, pertamanya Inggris tuh benar-benar punya taktik dan strategi penguasaan yang sangat-sangat bagus, geng. Karena pada saat itu pemerintah Inggris tuh menyerahkan semua kewajiban dan juga tata pemerintahan tuh kepada pribumi yang ada di Bengkulu. Jadi mereka kayak nggak mau menguasai tentang merombak pemerintahan dan sebagainya. Ya dapatlah mereka kepercayaan dari masyarakat Bengkulu ya kan, karena dianggap kayak ini nih pemerintah Inggris benar-benar kayak mau menyejahterakan kita, bukan maksud untuk menjajah. Yang namanya penjajah walaupun mereka tuh punya strategi, akhir-akhirnya terbongkar juga, geng. Alhasil beberapa waktu kemudian Inggris tuh mulai menerapkan sistem-sistem kayak tanam paksa, kerja rodi dan sebagainya, yang dimana pribumi-pribumi Bengkulu itu dipaksa untuk bisa bekerja kepada pemerintahan Inggris. Seiring dengan perkembangan waktu, di tahun 1714 ternyata benteng pertama yang dibangun oleh pemerintahan Inggris di Bengkulu ini kayak mengalami kerusakan gitu. Pimpinan dari EIC ini mengirimkan surat ke Inggris sana untuk membangun sebuah benteng baru lagi nih. Kita udah nggak bisa lagi untuk bertahan di benteng yang lama. Di tahun 1714 sampai dengan tahun 1719 dibangunlah sebuah benteng kedua nih yang lebih besar dari Fort York tadi. Nama benteng ini adalah Benteng Marlborough. Benteng ini nggak hanya dijadikan sebagai salah satu pertahanan untuk tentara-tentara Inggris yang ada di Bengkulu, tapi juga menjadi salah satu bentuk dari tempat kayak serba multifungsi gitu. Hal ini tuh disebabkan dengan seiringnya perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh pribumi Bengkulu terhadap tentara Inggris yang kemudian mati di medan perang, kemudian jasadnya itu nggak dibawa pulang ke Inggris, tapi kayak dikuburkan di dalam kawasan benteng ini. Singkat ceritanya, gengs, ternyata banyak sejarah yang terjadi di Bengkulu. Tahun 1807, orang penguasa dari Inggris tuh pernah tewas di Bengkulu dan sampai dibuatkan sebuah tugu paling berperistiwa di Bengkulu nih. Namanya Tugu Thomas Parr, yang merupakan salah satu monumen dan juga peristiwa paling memilukan bagi tentara Inggris karena memang mati dan tewas dibunuh oleh masyarakat pribumi Bengkulu. Hal ini tuh dilakukan karena memang perlawanan dari pribumi Bengkulu yang merasa kesal terhadap tentara Inggris karena memang mereka dibayar tidak sesuai dengan hasil kinerja mereka. Seiring berjalannya waktu, tahun 1818 datanglah seorang pimpinan yang mungkin kalian tuh pernah familiar dengan nama-nama ini. Atau kalian pernah dengar di sejarah waktu SMP, SMA dan sebagainya. Yap, Thomas Stamford Raffles, yang salah satu penemu bunga Rafflesia arnoldi. Kok bisa ya? Jadi si Thomas Raffles ini pernah menjadi gubernur dari kekuasaan militernya Inggris di Bengkulu, geng. Yaitu selama 6 tahun di tahun 1818 sampai dengan 1824. Dia datang dari Inggris dengan utusan kerajaan Inggris kala itu dan menduduki kota Bengkulu. Dan kemudian si Thomas Raffles ini punya strategi yang benar-benar kayak bagus banget. Sampai rakyat dan juga pribumi Bengkulu tuh percaya abis sama si Stamford Raffles ini. Hal ini tuh didukung karena kedatangan dari Thomas Raffles ini pasca terjadinya gempa bumi dahsyat yang ada di Bengkulu. Nah, karena memang kedatangannya di pasca gempa tadi, di mana Bengkulu terjadi reruntuhan yang luar biasa, si Thomas Raffles ini berencana untuk membangun kembali kota Bengkulu sampai pada akhirnya merasa sangat-sangat megah. Bangunnya jalan, bangunan dan sebagainya. Sampai-sampai orang Bengkulu sendiri itu kayak ngerasa bahwa si Thomas ini berbeda mungkin ya dari orang-orang yang sebelumnya datang nih ke Bengkulu untuk menjajah. Thomas Raffles juga punya kebiasaan baik nih, gengs. Dia suka datang ke pedalaman-pedalaman, membawa istrinya, bawa anak-anaknya, dan juga kayak dia suka belusukan lah ke masyarakat-masyarakat yang ada di Bengkulu sana. Nah, pada suatu hari si Thomas beserta dengan istrinya Dr. Arnold datang ke sebuah desa yang disebut dengan desa Pulau Lebar Lubuk Tapi. Nah, di desa ini terjadinya sebuah peristiwa yang paling mengenang dalam sejarah, di mana Thomas Raffles melihat sebuah bunga raksasa yang disebut dengan Rafflesia arnoldi. Nah, di sini tuh menjadi asal usul penamaan dari Rafflesia arnoldi, di mana diambil dari kata-kata Raffles kemudian menjadi Rafflesia, dan Arnoldi itu diambil dari nama istrinya, Dr. Arnold.
Pasca kepemimpinan dari Thomas Stamford Raffles ini di Bengkulu, pada tahun 1824 akhirnya terjadi sebuah peristiwa besar, geng. Dimana kala itu Inggris merasa kesulitan untuk bisa mengekspor lada dan juga rempah-rempah yang ada di Bengkulu untuk dibawa keluar. Karena memang beberapa pelabuhan yang ada di wilayah Banten dan sekitarnya tuh udah dikuasai oleh VOC Belanda. Jadi dia kayak punya sebuah strategi baru dan alhasil dia melihat bahwa ada sebuah pulau yang disebut dengan Pulau Temasek atau yang sekarang kita kenal dengan Singapura. Nah, kebetulan Singapura ini dikuasai oleh VOC Belanda. Strategi di Inggris ini dia mengirimkan surat ke pemerintahannya yang ada di Inggris sampai pada akhirnya mereka ingin menguasai Pulau Temasek atau Singapura yang saat ini kita kenal ini untuk menjadi wilayah dari pelabuhan mereka. Dan alhasil terjadilah sebuah peristiwa besar yaitu perjanjian Traktat Inggris atau Traktat London. Nah, Traktat London ini memuat sebuah isi untuk menyelesaikan sengketa dan juga peperangan antara Inggris dan Belanda yang kala itu tuh benar-benar semrawut banget. Dimana kala itu terjadi pembarteran, tukar menukar lah istilahnya. Jadi si VOC yang menguasai Singapura menyerahkan wilayah Singapura dan Selat Malaka kepada si Inggris Raya ini. Sedangkan si Inggris Raya yang menguasai wilayah Bengkulu, mereka menyerahkan Bengkulu ini kepada mereka si VOC. Hasil dari kesepakatan dari Traktat London ini membuat Bengkulu ini resmi jatuh ke tangan Belanda. Akhirnya melalui penjajahan yang luar biasa. Oke, singkat cerita, di tahun 1968 akhirnya Bengkulu resmi menjadi provinsi ke-26 Republik Indonesia di kala itu, di mana telah bergabung dan juga telah merdeka bersama dengan Republik Indonesia. Jelas sejarah singkat dari kata-kata asal Bengkulu. Kalau misalnya kalian merupakan warga Bengkulu dan sekitarnya, coba spill di komentar kalau misalnya ada kata-kata atau sejarah yang kalian ingat atau kalian tahu tentang sejarah penamaan dari Bengkulu atau Bangkahulu. Thank you udah nonton dan klik video ini. Jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan juga komen sebanyak-banyaknya untuk membantu mengembangkan channel ini untuk ngebahas masalah sejarah, pendidikan, dan juga pengetahuan lainnya. See you di next content.